Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, selamat hari Minggu. Ya, saya tahu di luar sana tadi pagi ada lomba lari ya. Tapi kita bisa datang lebih awal. Perasaan setiap kali saya khotbah selalu ada lomba lari gitu kan. Jadi kayaknya ada kenapa gitu maksudnya kan. Ya, tapi kita percaya bahwa olahraga itu sehat, tapi yang paling penting adalah secara rohani juga kita harus lebih sehat. Amin. Mari kita mengucapkan terima kasih kepada Song Ministry yang telah memimpin kita. Ya, kita tahu kita bisa beribadah di sini karena ada semua tim yang terlibat sehingga acara ibadah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Digital Ministry yang di atas yang telah mengatur segala macam. Terima kasih juga kepada tim ushering yang telah mengatur kebaktian sehingga kita bisa parkir dengan baik. Kita bisa beribadah dengan baik dan kita bisa menikmati kebaktian kita di minggu pagi hari ini. Dan saya mengajak, mari kita betul-betul siapkan hati kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang baik. Kebaikan Engkau melebihi apa yang bisa kami bayangkan. Bahkan Alkitab berkata, untuk memahami seberapa lebar, panjang, dalam, dan tingginya kasih Engkau. Betul-betul Engkau adalah Allah yang selalu mau menunjukkan your love bagi kemanusiaan, bagi manusia. Sepanjang sejarah, bahkan sejak dunia diciptakan, you are a faithful God and a loving God. Serta kami Tuhan, supaya kami juga bisa bertumbuh dalam pengenalan kami, pengertian kami akan Engkau, dan terutama memahami akan kasih Kristus di dalam hidup kami, sehingga menjadi panutan, contohan bagi kami melangkah setiap hari dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini bisa membantu kami semua, dan pada akhirnya biarlah nama Engkau saja yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita di bulan ini diambil dari Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Dan minggu lalu saudara kita Pendeta Charles telah mengajar kita tentang bagaimana berdoa. Dan semoga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita berdoa dengan lebih baik. Hari ini saya akan bicara sesuatu hal yang mungkin bisa membuat kita memahami firman Tuhan dengan perspektif yang lebih berbeda. Dan kita berharap makin hari kita makin mencintai firman Tuhan itu sendiri. Di dalam Matius 11 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ini adalah temanya daripada bulan Oktober ini. Menarik adalah Tuhan berbicara kuk yang kupasang dan belajar daripadaku, karena dia kemudian statement adalah karena saya lemah lembut dan rendah hati. Kita akan pelajari ini lebih dalam. Tapi saya mau kasih kita view background. Background itu penting supaya kita bisa memahami Bible itu dengan it's simple, tapi kita bisa pahami intensi dari awalnya. Nah, kita tahu ada seorang namanya Matius atau namanya Lewi, seorang pemucuk, adalah salah satu murid ya Tuhan. Dan minggu lalu Bro Charles juga sudah sampaikan. Dialah yang menulis ini. Nah, menarik adalah begini. Orang bilang seluruh perjanjian baru ditulis dari bahasa Yunani. Latest discovery, ada seorang namanya Papias dari Hierapolis. Dia seorang bapak gereja, tokoh gereja, pemimpin gereja dari kota Hierapolis. Dia hidup sekitar 10 tahun, mungkin lebih dekat lagi, mungkin setahun 2 tahun dia lahir, daripada Matius itu ditulis, tahun 60 sampai tahun 130 sesudah Masehi. Menurut si Papias ini berkata begini, therefore Matthew put the logia. Logia itu adalah oracles, dalam bahasa lama itu adalah firman Tuhan, the oracles, ya, nubuatan atau penyingkapan dari Tuhan. Jadi Matius menaruh penyingkapan itu dalam arrangement yang teratur, order, in the Hebrew language. But each person interpreted them as best he could. Jadi menurut si Papias ini, Matius menulis dalam bahasa Ibrani. Artinya begini, brother sister, kalau itu betul, berarti cara dia menyampaikan Bible itu dan kata-kata dalam Injil Matius itu have a Jewish background. Makanya karena ditulis bagi orang Kristen dengan latar belakang Yahudi tahun 50 sesudah Masehi, di atas sesudah itu.
So menarik, brothers and sisters. Karena dari situ kita bisa lihat how deep the wisdom daripada Injil Matius itu. Let's digging, dan saya berharap kita makin mencintai firman Tuhan. Amin. So, konteksnya yang pertama. Nah, memang kalau kita perhatikan ceritanya itu seperti kayak berdiri sendiri. Tapi kalau kita perhatikan dari pasal 11 sampai pasal 12 sebelum sesudah, maka kita bisa menemukan ada hubungan. Why Tuhan Yesus berkata, kuk yang kupasang ringan dan belajar daripadaku. Karena di pasal 11 ayat 1 sampai 9, diceritakan ada beberapa daripada murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus dan bertanya, is it you? Or should we wait for another person? Emang itu kamu kah? Atau kami tunggu orang lain? Nah, Tuhan mau bilang begini, you may be struggle secara faith. Betul ya? Tetapi jangan sampai you questioning Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab, at least ada dua hal yang menurut saya signifikan tentang iman Kristen. Yang pertama adalah tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Yang kedua di Ibrani adalah tanpa iman, tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Yesus dalam kelanjutan pernyataan dia dalam pasal 11 ini ayat 1 sampai 9 itu dia bilang begini. Tidak ada anak yang lebih hebat dari dilahirkan dari perempuan kecuali Yohanes Pembaptis di dunia. Tapi saya kasih tahu buat kamu, siapa yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih hebat daripada Yohanes Pembaptis. Bayangkan si nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan bilang, tanpa iman, kalau kamu kurang iman, look, yang paling hebat di dalam yang paling kecil lebih hebat dari dia. So Tuhan mau bilang, kita mungkin struggle secara iman kita. Dalam iman kita struggle karena kita questioning many things in life. Mungkin karena kita punya banyak hal, intelektual kita baca sini, dengar sini, dari YouTube segala macam, kita mulai questioning, benarkah Yesus adalah Tuhan? Tuhan bilang begini, look, seperti Yohanes, kuk yang kupasang ringan, and learn from me. Yang kedua, Yesus ditolak. Ya, di beberapa kota, bahkan dia mengecam kota-kota itu, seperti Korazim dan Betsaida. Nah, sama juga dalam hidup kita, mungkin kita menghadapi penolakan-penolakan dari orang. Mungkin orang menolak kamu, dunia menolak kamu, your family, whatever yang menolak kamu, your friend. Tapi kalau kita experience the very same feeling, Tuhan bilang, learn from me, because I'm gentle and humble. Kemudian juga ada ajaran yang ribet. Kita tahu pada waktu itu kan ajaran Yahudi kan lumayan. Bayangkan ya, murid-murid Tuhan Yesus, mereka mengambil gandum yang jatuh di tanah. Dalam tradisi Alkitab, gandum yang jatuh di tanah itu punya orang miskin. In a way, kita mau kasih tahu, Tuhan mau kasih tahu begini, menjadi murid-murid saya, itu pada level di mana trustnya mereka kepada saya begitu dalam. Karena waktu mereka ikut saya, mereka tinggalkan semua. Mereka experience poverty. Mereka mengalami namanya kemiskinan. Karena ini loh, emang gandum itu kan harus ditumbuk dulu kan, dijadikan tepung kan, baru jadikan roti kan. Mereka nggak makan masih mentah. Saya tanya, kalau konsep sekarang apa? Mereka pergi ke sawah, mereka ambil padi, mereka kupas kulitnya dan mereka makan beras mentah. Nanti mungkin air panas baru berasnya matang dalam perut. Seperti Mr. Bean. Ditaruh kopi, dia campur-campur, dia mau telan kopi itu. But the question adalah gini, kalau itu kebenarannya, saya tanya, follow Jesus, dia tidak offering wealthy, dia tidak offering kekayaan. Jadi kalau ada gereja mengajarkan prosperity gospel, kita harus tanya, Tuhan Yesus yang mana yang dia sembah kalau begitu? Karena si Tuhan Yesus yang kita sembah dalam Alkitab ini, membiarkan murid-muridnya mengambil gandum yang jatuh di tanah. Berarti untuk orang miskin, untuk mereka makan. Dan mungkin masih mentah gandum itu. Oke? Jadi kalau kita struggle secara finansial, kita bergumul dalam banyak hal, secara keuangan, secara usaha, Tuhan bilang, learn from me, because I'm humble and gentle. Konsep yang keempat, Yesus dituduh menggunakan kuasa daripada Beelzebul waktu dia perform miracles, mengusir setan. Dia bilang menggunakan kuasa Beelzebul. Hari ini kita sudah berusaha hidup benar, kalau orang tuduh kita tidak benar. Kalau kamu experience orang menuduh kamu, orang berbuat jahat kepada kamu, Yesus bilang, learn from me, because I'm humble and gentle. Itu konteksnya. Oke? So, menurut saya, waktu bicara kalimat ini, making sense bagi kita pada zaman modern ini, karena that's what our life today kan.
That's what we're struggling today. Apapun yang kamu struggle secara iman, secara finansial, secara kehidupan, secara kesulitan, segala macam, Tuhan bilang, learn from me because I'm humble and gentle. Dan jujur, to be honest, everything yang kita struggle hari ini, all of our struggles secara pribadi, compared to Jesus, dibandingkan dengan Tuhan Yesus, kita nggak ada apa-apanya, our struggles. Betul kan? Sebegitu pun Tuhan masih bilang, learn from me. Oke? Sekarang kita baca ayatnya. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan kasih statement bahwa saya itu humble and gentle. Kita akan pelajari lebih dalam lagi maksudnya apa. Brother sister, menarik kalau kita pelajari dalam dalam alfabet Yahudi kuno. Semua nama itu dibentuk daripada alfabetnya, daripada hurufnya. Dan huruf itu bisa menggambarkan keadaan, bisa juga menggambarkan tujuan akhirnya. Kata-kata Elohim, kata El itu diambil daripada dua kata, yaitu Alif dan Lamed. Lamed itu adalah tongkat daripada gembala. Oke? Dan itu representing authority, power. Alif juga kekuatan. Jadi yang maha kuat. Jadi kuat plus kuat, jadi maha kuat itulah El itu dituliskan. Tapi dalam filosofi Yahudi, kalau kita baca dalam buku ada yang ditulis adalah Yahudi alphabetical, dia bilang filosofinya dia bilang begini. Bagi orang Yahudi, Elohim itu atau El itu digambarkan sebagai kerbau yang lebih dewasa dan berpengalaman. Dan diikatkan dengan Israel, kerbau yang lebih muda dan belum berpengalaman. Seorang Yahudi terima Yahweh atau Elohim sebagai the experience ox. Kemudian ox itu diikat dengan bangsa Israel. That's why they are yoked together. Itu konteks El itu dalam Alkitab. Jadi whatever Elohim, El Shaddai, El Elyon, semua itu El ada menggambarkan kerbau lebih dewasa. Diikatkan dengan kerbau lebih muda. Untuk melatih kerbau lebih muda, performance pekerjaan itu. Kamu boleh kuat, belum tentu kamu bisa kerja fisik, belum tentu. Karena orang terlatih itu, dia bisa mengerjakan itu. So imagine, karena ayat ini kita ganti. Imagine si kerbau yang melatih kerbau lebih muda ini, the experience ox itu melatih yang kurang berpengalaman itu. Dan dia itu tidak gentle. Dan dia itu tidak humble. Kira-kira apa yang dia akan keluarkan? Itu aja nggak bisa. Ya, gua nih sudah berpengalaman membajak sawah selama 20 tahun, selama 10 tahun. Saya sudah tua begini tapi saya masih jago, kamu masih muda apa kamu? Seperti kita orang tua kan, anak sekolah, tuh. Papa antar kamu sekolah, dulu papa sekolah, papa jalan kaki 2 kilometer. Oke, kamu harus ngerti. Papa tuh nggak punya apa-apa dulu, susah hidupnya. Kamu harus senang, oke, kamu nggak boleh begitu. Nggak usah bawa kalau itu nggak sekolah kalau gitu kan. Nggak usah ngantar ke sekolah kalau begitu. Karena it's not humble and gentle in teaching your children. Oke, kan kita mau yang terbaik bagi mereka. Kalau kita punya facility, kita bawa mereka ya. Haleluya, puji Tuhan. Nilai sudah 8. Oke, ini kebanyakan bagi kita yang dari utara sana itu. Orang tua kita dari kita begitu kan. Sudah 8. Hah, 8. Kenapa nggak 9? Tahu nggak 8 sampai 9? Berapa dia harus belajar? Banyak. Sudah 9. Kenapa nggak 10? Coba. Anak bahagia dari 8, 9. Dia pulang, bapak bilang, apa kau itu? Oke, berarti kan logasnya ketahuan dari mana kan? Apa kau itu? Kenapa nggak 9 kau katanya kan? Ranking 3 di sekolah. Apa ranking 3? Ranking 1 kalau begitu. So, dia nggak ngerti. Emang sekolah dulu dapat ranking berapa kalau gitu kan? Berarti sama kita tidak realistis dalam kita hisap anak-anak kita. Karena kita menganggap kita sudah experience, tapi kita prideful dan tidak sabar. Maka Tuhan bilang, learn from me because I am gentle and humble. Dalam Bible hanya ada 2 person yang bilang humble. Yang pertama adalah Musa. Alkitab kasih statement.
Now Moses is the most humble person on earth. Itu pernyataan dalam Alkitab. Kemudian Tuhan Yesus berkata, I am humble and gentle. Kita akan learn, karena itu amazing banget. It's not a statement, but it's an amazing description dari Yesus tentang siapa dirinya. Dan dia mempergunakan konsep Elohim itu, dalam bentuk kuk itu, untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana hati Tuhan kepada bangsa Israel pada kita hari ini. Nah, di ayat yang 25, supaya kita bisa lihat, sambung nanti 27 dan 28 nanti. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi kau nyatakan kepada orang kecil. Kita lebih tahu Alkitab daripada orang yang mungkin baca Alkitab lebih lama. Bukan karena kita pinter. Because Tuhan reveal aja bagi kita. Orang bilang, oh bro, lu bisa tahu Alkitab. Saya kasih tahu. Itu is a grace of God aja. Saya dulu sekolah. Maksudnya. Tapi tanya saya Alkitab, saya kagak ngerti. Saya belajar Alkitab, to be honest. Saya belajar Alkitab ya. Sudah belajar sekitar 5 kali pertemuan. Ditanya oleh yang mengajar. So what is the difference between Christians and disciples? Saya bilang, ada perbedaannya. Dia bilang, ini orang sekolah S2, pintar banget. Ini pintar apa nih orang ini kan? Because I cannot understand. Saya sekolah engineering, belum tentu saya bisa ngerti Alkitab loh. But why now? Saya bisa ngerti Alkitab lebih dalam. Itu bukan intelektual menurut saya. It is a gift from God. So kita bisa ngerti Alkitab because Tuhan nyatakan bagi kita. Maka dia bilang, dinyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Dan dia bilang gini, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Yesus bilang, I know the authors of life. I know. Dan saya kenal dia. Betul-betul saya kenal. Tidak ada seorang pun dari dunia ini, dari sejak dunia diciptakan sampai dunia akan selesai, yang akan mengerti Tuhan seperti Tuhan Yesus kenal. Because dia adalah Tuhan juga. Kalau seseorang berkata kepada kita begini, imagine seorang yang direktur CEO perusahaan besar, dan dia sudah dari nol, dia start karir dari nol. Let's say, mungkin dari SMA dia kuliah sampai dari office boy lah. Dia going up until dia jadi seorang CEO. Dan itu talking a big perusahaan besar. Dan dia kasih motivasi kepada kita karyawan muda. Dia bilang begini. Memulai karier harus dimulai daripada disiplin. Misal contoh kalimatnya pertama. Terus kita bilang, mungkinlah, apaan? Mulai dari kepintaran. Terus dia bilang, nggak bisa. Will you trust the person yang sudah terbukti dalam kehidupan? Atau percaya kepada your instinct yang sama sekali belum terbukti? Who you trust? Pasti kepada yang lebih berpengalaman. So Yesus bilang, I am gentle and humble and learn from you because Bapa, no one knows him except me. The authors of life yang punya kehidupan, only me yang tahu dia. So Jesus berkata, kuk yang kupasang ringan, and learn from me. What is our response? Respons yang pertama adalah to trust him. Because he is the author of life. Dia adalah yang punya kehidupan, dia pemilik kehidupan. That's why I trust him. Kalau kita punya struggle secara finansial, kita struggle, trust Jesus. Karena kuk yang kupasang ringan. I'm humble and gentle. Kita lagi struggle dalam iman kita. We struggle questioning many things. Kita facing kita menghadapi banyak tantangan. Anak kita mungkin, suami, istri, mungkin whatever kita lagi hadapi. Trust dia. Karena dia bilang, I am gentle and humble. Many struggle yang kita bisa punya. We have to trust Jesus. Karena dia gentle and humble. Cook tidak pernah satu orang. Selalu dua orang. So Tuhan Yesus tidak pernah kasih kamu beban, kemudian dia tinggalin kamu. Enggak. Dia pikul beban sama.
Kamu bergumul secara iman, Tuhan carry the yoke sama-sama. Kamu bergumul dengan keluarga anak-anak kamu, Tuhan memikul beban sama-sama. Kamu ada struggle, orang berbuat jahat kepada kamu, orang menolak kamu, you are facing so many things. Beban itu dipikul sama-sama. Tidak ada kamu pikul beban sendiri, enggak. Sama-sama dipikul itu. Maka Tuhan bilang, learn from me because I am humble and gentle. Okay? So learn and trust Him. Karena tidak ada beban yang kamu dan saya pikul sendiri. Selalu adalah you, Jesus. Selalu dengan Tuhan. Okay? So, dear brothers and sisters, kita semua dari sini pasti kita punya struggle masing-masing. Betul ya? Worry-nya kita, anxiety-nya kita. Kita punya many things kita bisa kemudian bisa worry, bisa question Tuhan, bisa whatever. Tapi Tuhan bilang, come to me. Karena kuk yang kupasang itu ringan. Karena saya humble and gentle. Amen. Let's go deep. Sekali lagi kita lihat dalam konsep Ibrani. Kata kuk itu dalam bahasa Ibrani ada dua kata. Kata O dan kata L. Bacanya kalau saya nggak salah, ole. Makanya lagu, ole, ole. Itu dari situ mungkin kamu kebingungan. Ole. Oleh siapa? Itu bukan. Itu oleh enggak itu. So, itu ada dua kata. Yang pertama, ada dua simbol alfabetnya. Yang pertama adalah di eye, mata. Ayin. Mungkin kata eye itu berasal dari situ, maybe. Kemudian adalah kata tongkat gembala, lamet. Kalau gembala tongkat itu, kenapa ada tekukan di atasnya? Itu artinya kalau ada domba yang jatuh di jurang, yang dia bisa jangkau domba itu, dia akan ambil tongkat itu, kemudian dijerat ke leher daripada domba, kemudian tarik domba untuk menyelamatkan. Oke? Melambangkan otoritas, kekuatan, power. Sementara ayin, mata, itu artinya watching atau to see. In philosophical meaning adalah wisdom and understanding. Makanya kata-kata yoke itu atau oleh itu tidak berarti, itu bukan proses tapi hasilnya. Karena yoke itu berarti adalah become powerful and wise. So every yoke yang kamu dan saya punya, purpose-nya adalah you become powerful. Nah, power itu bukan kuat. Kuat ada powerful-nya. Tapi belum tentu kuat itu powerful. Ngerti maksudnya? Orang powerful pasti kuat. Jadi, hasil akhir daripada the yoke of Christ adalah you become powerful, charge energi kamu banyak, your energy itu banyak, dan you become wise. Orang boleh pinter, orang boleh lulus kampus terbaik di dunia, bukan berarti dia bijaksana kan? Betul kan? Karena bijaksana itu bukan terbentuk karena knowledge. Bijaksana terbentuk knowledge, understanding, plus experience in life. Dan collect jadi satu, it will become wisdom. Okay? So Tuhan bilang, saya kasih kamu yoke, supaya you become powerful, recharge, full of charge, baterainya full banget, you become wise, bijaksana. Yoke itu berarti tujuannya menjadi bijaksana, menjadi powerful. Nah, ada lagi namanya yoke yang dari dunia. The cook from the world. Nah, cook dari dunia, kita pikul sendiri. Kita nggak pernah share dengan Tuhan, karena that's not God's intention. Apa yoke dari kesuksesan? People are striving, berjuang untuk sukses. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi is it yang Tuhan mau dari kita? Tuhan mau kita terkenal di mana-mana? Whatever the language yang kita bisa pakai. Tuhan mau kita jadi hebat. Tuhan mau kita jadi pinter. Is that what kan itu yang dunia mau? Orang tua yang dibayar atau tergoda dengan ini, dengan the yoke dari dunia, dia buat anaknya itu suffer. Pagi bangun pergi ke sekolah. Setelah semalamnya begadang bikin PR. Pagi-pagi ke sekolah. Sampai di sekolah, setelah pulang, dia les A. Setelah les A selesai, pergi ke les B. Setelah les B selesai, pergi ke les C. Les C maksudnya. Sampai dia yang kurang, les life jadinya dia. Nggak ada kehidupan maksudnya. You put the burden supaya anak kamu pinter.
Karena everybody di sekolah berkata, anak gua diterima, kakaknya diterima di Harvard University. Dan kalau di Harvard, muka kita kayak, I'm the most successful person on the world. Oke, kita latih anak kita menjadi entitled. Karena bagi kita, dia deserve to be entitled. Bayangkan, ke sekolah, tasnya pun dibawa oleh si mbak di rumah. Ya sekolah bukan dia, ya, mbak yang masuk sekolah. Mbak lebih pintar jadinya karena mbak di kelas. Apalagi, ikat tali sepatu. Mbak ikat tali sepatu. Makan, mbak yang suapin. Is that karakter yang kita mau bangun atau bukan? Yoke itu resultnya adalah karakter. That's why Tuhan bilang, for I'm humble and gentle. It's a character. Dan hasilnya adalah juga karakter. Hanya orang yang berkarakter yang bijaksana. Orang pintar belum tentu, betul ya? So it's a character, it's the process. Tapi dunia mengajar kepada kita is a different thing. Kalau makin pintar kita merasa, wah, kekayaan. We feel like dengan kaya itu kita jadi direspek orang. Kecantikan, come on. Oke, kita measure orang itu, kita ukur orang dengan wajahnya. If Jesus today, kalau Tuhan hadir hari ini hidup, kalau deskripsi kitab Yesaya itu betul, secara fisik lagi bicara, maksudnya secara fisik dia bicara, maka Tuhan Yesus itu wajahnya wajah biasa. Dan Alkitab berkata mengambil rupa. Of course, whatever kita mau boleh metafora. Tapi bagaimana kalau itu literal? Mengambil rupa seorang hamba. Wajah hamba tuh hidungnya mancung klimis, wajahnya dicukur rapi. Seperti gambar dapat di foto-foto digambarin. Matanya biru. Ngomong sangat begitu. Emang Yesus begitu gambarannya? Oh, enggak. Dia bilang, no one desiring. Gak ada yang suka sama dia. Berarti maksudnya. Dan imagine orang itu jalan tiap hari. Selama 3,5 tahun. Jalan tiap hari. Almost every day jalan. Saya tanya, mereka mandinya kapan? I don't know. Mungkin dari jauh sudah cium baunya Tuhan duluan. Tapi kita ajari anak kita different. You become handsome and pretty. You will be received di dunia. Have to teach our children the character. Bukan, how can the world accept me? Gak ada urusannya. They have the beauty, the handsomeness from the inside, bukan from the outside. Dan only kita orang tua yang bisa kasih tahu dan impress anak-anak kita untuk itu. Karena itu adalah cook dari dunia. Cook dari dunia adalah kenikmatan itu. Whatever yang KKK, itu semua itu namanya cook dari dunia itu. Makanya kesuksesan, ketenaran, kehebatan, kepintaran, kekayaan, keyakinan, pokoknya semua KKK itu termasuk di semuanya, oke? Itu cook dari dunia. Tapi cook daripada Tuhan Yesus berbeda. Nah, perhatikan baik-baik. It is not your yoke, but it is Christ's yoke. Kan cook yang kupasang, cooknya dari dia. So what is Christ's cook? What is Christ's yoke? Kalau saya boleh gambarkan dalam Alkitab. Mungkin ini ada seorang wanita namanya Juliana, saya lupa dari mana. Dia gambar ini. Ini picture-nya dia. Saya tahu dari negara mana. So, tidak ada semua yang tertulis di sini yang kita lakukan sendiri. Always Christ bersama-sama. Menjaga keselamatan. Continue work on your salvation with trembling and fear. Christ pikul sama-sama. Pembentukan, kita dibentuk rohani kita bertumbuh. Christ ada di dalamnya. Every growing yang kamu punya, Christ ada di dalamnya. Kita gak bisa bilang bangga berkata, gila gue tumbuh sekarang, gila gue sekarang sudah pemimpin. Gak ada, it's Christ di dalamnya. Your commitment, Christ di dalamnya. Your sacrifice, pengorbanan, Christ dalamnya. Pelayanan, Christ dalamnya. Mencari jiwa yang hilang, Christ dalamnya. Semua adalah Kristus dan dia pikul sama-sama yoke itu kamu dan saya. Amin. Saya mau bicara tentang pelayanan. Oke. Kita semua senang melayani. Saya sudah 26 tahun melayani.
Anak-anak saya di gereja, anak pendeta, tidak ada privilege ya, kayak anak pendeta kamu dapat first class treatment, gak ada. So that means ketika ada jadwal ushering, anak saya juga dibawa parkir-parkir. Maju pak, maju pak, maju pak. To my surprise, saya bicara ini ya, ada orang yang kemudian say bad word kepada usher. I have to say this. Karena, where is your humble and gentle heart? Kalau kamu nggak bisa melayani, mendingan jangan jadi usher. If the word coming dari disciple, saya tanya, what is the humble and the gentle heart? Who do you learn from? Karena Jesus is humble and gentle. Kalau ada kita sudah taruh tas di situ, yang kita teman-teman kita, haleluya, kita punya teman banyak, puji Tuhan, amin. Tapi kalau peraturan bilang kalau sudah satu lagu, sudah harus, jangan kayak dari sebelum dunia ciptakan sampai akan berakhir, itulah daerah saya. Oke, aduh teman saya datang, sorry, ambil aja. Kan saya begitu. We become so mean kepada orang melayani. Usher kan kamu harus berdiri, usher. Kamu usher harus berdiri. What? Our church growing, haleluya, puji Tuhan. The growing daripada gereja juga create problem kan, parkiran susah. Betul kan? Be patient. Sabarlah. Tiang parkir, zip. Belum turun selesai. Baru begini, zip, tap. Dia gini, lama-lama error itu tiang. Bukan usher yang error. Itu kan ada komputernya, dia kan ada hitungannya. Tiba-tiba dia stuck. Dan gak bisa masuk. Kamu marah-marahin usher, kenapa? What is wrong? Be gentle and humble. The more we become a Christian, the more gentle and humble we become. Amen? Because that's the character. Saya mau challenge kita, brothers and sisters. Mungkin kita entitled karena kita dari keluarga yang berada. Dari depan Tuhan, kamu dan saya sama, kita semua di sini. Maybe kamu CEO di perusahaan. But before God, you are sama saya. Kita hanya diakimi semuanya di sini. Mungkin kamu paling cantik di dunia. Depan Tuhan tak ada itu, dia tidak hitung. Okay? So, be gentle and humble. Jesus show example about gentleness and humbleness. Imagine, Tuhan tarkuk, Tuhan bilang gini, yang tadi saya bicara tuh. Ini, kerbau muda, ikut saya sini. Jalan. 2-3 langkah hitung. 1, 2, 3. Goblok kamu 2-3 langkah. Ya benar begini ceritanya. Imagine that's how God. Tuhan begitu. Yesus gak begitu, brother sister. Gentle and humble. Imagine, Petrus, kalau kita baca Injil Matius, pada penyangkalan yang ketiga, keluar dari kata-kata kita begini, sambil bersumpah dan mengutuki, Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Imagine, si Markus ini dia agak iseng dikit. Dia bilang, oh Petrus ada keluar kata-kata kebun binatang. Dia tulis di situ. Sambil bersumpah dan mengutuki, Petrus berkata, kebun binatang, kata-kata kebun binatang keluar. What do you feel kepada Petrus? But Matthew pun punya gentleness. Dia nggak mau exposing too detail tentang Petrus. Dia hanya bilang, Petrus menyangkal, sudah. But do you think Jesus dengar apa yang Petrus ucapkan? By arkeologi, perspektif, Yesus dengar apa yang Petrus bicarakan. So imagine waktu Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia lagi bikin nasi goreng, dia lagi goreng ikan. Betul kan? Dia goreng ikan. Giliran Petrus dia taruh jeruk lebih panjang. Besain mampus lu. Dia taruh jeruk biar asem, gitu maksudnya. Dia taruh cabai banyak-banyak biar tuh rasain tuh. Setelah itu Petrus katanya, masih ingat kata-katamu ke saya? Masih ingat? Dipikir saya lupa? Saya will never forget. What you say to me? You bilang, you maki-maki gua kan? No, Yesus bilang, do you love me? He's our God because He's humble and gentle. Kita orang buat salah kepada kita, seperti orang itu, kayak ini antara life and death. Antara iblis dengan malaikat ini, baku perang kita, baku pukul kita ini. Orang ngaku kelemahan dosa-dosa kita kayak, where is your humble and gentle? Cerita yang kedua, penyamun. Masih ingat penyamun? Sebelah kiri, sebelah kanan.
There are two story. Story pertama adalah, kedua itu mereka mocking Jesus. Kalau kamu anak Allah, turun selamatkan dirimu, selamatkan kami. Alkitab berkata, kedua penyamun. A few moment later, tiba-tiba penyamun sebelah kanan berkata begini, kalau engkau di Firdaus, jangan lupa saya ya. Tuhan bilang apa? Apaan? Tadi barusan mocking saya, enak aja lo. Kagak ada, lu sudah selesai. Sudah di kriminal. Enggak, Tuhan bilang, today you are with me in paradise, di Firdaus. That is our God. Dia gentle and humble. All the bad treatment, dia bilang, I cover it gentle and humble. Orang ludah dia santai aja. Dia nggak bilang, gua Tuhan, lu tahu nggak, ludah gua nih, bau lagi ludahnya. Dia take it. Dia take it all the pain with humble and gentle. That's why dia bilang, and learn from me. Are you humble and gentle? When your brother datang kepada kamu dan minta maaf, are you humble and gentle? Waktu mereka confess dosa mereka, are you humble and gentle? Do you treat orang lemah humble and gentle? Perempuan pelacur, Tuhan humble and gentle? Pemungut cukai, humble and gentle? All the sinners, dia humble and gentle. Why? Karena dia, itulah Tuhan kita itu. So, pikulah kuk yang kupasang, karena saya humble and gentle. Saya ambil satu ayat di luar Matius ratapan. Bagi saya ini ayat ini menarik. Ya, bayangkan ya, dia menulis ketika Yerusalem hancur berantakan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. So when you have a problem, when you have struggles, adalah baik itu diam dan menanti pertolongan Tuhan. Jangan diam dan menanti pertolongan dari sosial media. Postinglah tentang keburukan suami di apa namanya, di Facebook, di TikTok, di Instagram. Kelemahan brothers sisters, katanya disciple begitu, disciple apaan? Wah, untuk apa? Supaya dunia berpihak kepada kita begitu? Jesus bilang, hey, adalah baik diam dan menanti pertolongan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Adalah baik bagi orang pria. Of course, dia tidak gender, how do you call it? Racist gender, bukan. Tapi konteksnya semua sama, laki perempuan. Adalah baik orang, baik laki perempuan, memikul kuk pada masa mudanya. It is good. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan merebahkannya. Biarlah ia membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Sometimes kita just sit down and pray kepada Tuhan. That's it. There is no answer. Mungkin. Tetapi as a righteous person, kita tahu bahwa ada kuk yang saya harus pikul, dan Jesus is with me. Dan dia humble and gentle. Dia taruh kuk itu humble and gentle. Dia mengajari kita untuk melewati your struggles in a humble and gentle way. Itulah Tuhan Yesus kita itu. Dan supaya kita sayang, kita cinta dia, karena dia bukan cuma ngajarnya, tapi show in his life the true meaning of love. Dalamnya adalah humble and gentle. Amen? So poin saya pertama, you trust Jesus, trust him, dan learn from dia. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Yang kedua, saya ambil juga dari kitab, kita lanjut daripada ratapan tadi. Dia bilang begini, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Oke, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Ratapan kasih kita the second thing. Pertama, you have to trust God. Yang kedua adalah angkat tangan, come to him, dan bicara kepada Tuhan. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena dia akan mengangkat, dia will lift you up. Dia akan bersama-sama dengan kamu. Tidak
Tidak ada, how do you call it, beban yang Tuhan kasih melebihi kekuatan kamu. Tuhan kasih segala sesuatu, Tuhan tahu ini orang mampu melewatinya. Come to Him. Maka poin yang kedua, kalau kita understand the hook daripada Tuhan, the yoke itu, being true to Him. Ceritakan apa yang kamu mau. Ceritakan what is your struggles. Bicara kepada Tuhan. Oke? Dia akan listen and He will listen. Tidak ada yang tidak berat yang Tuhan tidak bisa selesaikan dalam kehidupan kita. Selama kita mau datang. I think banyak di antara kita sini juga bisa share many things. Bagaimana Tuhan bekerja. Betul ya? Dan kita understand bahwa ini benar. Being true to Him. Datang kepada Tuhan terbuka. Oke? Apapun beban kamu dan saya. What is the burden yang kita lagi pikul sekarang? Bukan burden dunia, no. But the burden yang Tuhan Yesus mau kita punya. Serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Times-nya akan ada waktunya di mana Tuhan menolong kamu dan saya. Tapi juga being true to Him adalah juga hidup sesuai rancangan Tuhan. According to God's plan. Menjadi murid dimanapun kita berada. Bahkan datang bisa mengaku kelemahan, kekurangan, kejatuhan, dan dosa kita. Datang kepada Dia dan kita bicara. Karena Tuhan mau dengarkan. Because He's humble and gentle. Oke? Dia humble and gentle. Any example, banyak contoh dalam Alkitab. Secara konsisten Tuhan Yesus tunjukkan, I am humble and gentle. Dia dituduh orang, dia tidak jawab, dia diam. Dia tidak membalas kejahatan-kejahatan. Because He is humble and gentle. That's why Tuhan bilang, learn from me. Amin. Ada satu bagian yang saya ingin bicara. Sebenarnya ayat ini saya connect aja kepada khotbah saya karena masih berhubungan dengan yoke itu. Bagi kita orang tua, anak kampus, anak singles, anak remaja, saya mau put ini sebagai bagian daripada khotbah pada minggu pagi ini. 2 Korintus 6 ayat 14. Karena kata yoke-nya ada di situ. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Do not be unequally yoked together with unbelievers. Persamaan apakah antara righteous dan unrighteous? Terjemahan bahasa Indonesia adalah kebenaran dan kedurhakaan. Apa kesamaannya? Gak ada. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak bisa. Okay? What fellowship has righteousness with the unrighteousness? What communion has light with darkness? Gak bisa. Dia lagi bicara tentang pacaran dan pernikahan. Kamu bilang, kalau gitu Tuhan tidak punya hak asasi manusia dong. Kan menikah itu kan, feeling itu kan perasaan yang agung. Bahkan Tuhan kasih kepada kita the love, the feeling, karena itu is a very divine yang Tuhan kasih. Betul. Love itu very divine. Tetapi righteousness has nothing to do with human right. Being righteous adalah standar yang Tuhan taruh. Oke? Kamu boleh pilih, kamu punya free will untuk memilih dan tidak memilih. Tapi tak ada hubungan. Tuhan itu punya preferensi, enggak. Dia punya standard of righteousness. Kalau kita memilih pasangan, pernikahan adalah seperti ladang yang lagi dibangun, yang lagi digarap maksud saya. Dan hanya ada kerbau yang seimbang yang bisa mengerjakan ladang itu. Kalau tidak seimbang, timpang itu pernikahan. Oke? So kita bilang, ya tapi kan dia percaya, whatever kamu bilang-bilang, is okay. But the standard is still the standard. Do not be unequally yoked together with the unbelievers. Bro, di brothers di grup saya tak ada yang ganteng-ganteng. Ya udah. Makan tuh ganteng-ganteng cantik itu, makan itu. Tahun juga bisa berubah. Emang karena ganteng cantik kamu jadi bahagia? So, do not be unequally yoked. And menarik, ini adalah unequally yoked. Kerbau
Dan itu mereka coba, makanya ayat ini true. Waktu dia bicara itu true maksudnya. Karena orang mencoba, eksperimental namanya. Coba kalau gue taruh kerbau sama keledai. Apa kesamaannya kerbau sama keledai? Ada bro, sama-sama huruf K. Kerbau, keledai, sama-sama huruf K duluan. Kerbau, keledai, come on. Nggak bisa nyambung. Apalagi, mereka coba onta sama kerbau, sama keledai. Ini apalagi hurufnya satu O, satu K, itu apalagi nggak sama. Tapi itu namanya unequally yoked. Tapi kita pakai, oh nggak apa-apa, kan sama-sama, come on. Bagi kita yang sudah jadi murid Tuhan, come on. Okay? Do not be unequally yoked with the unbelievers. Bagi kita orang tua, we have to take a stand. Do not be unequally yoked. Of course, mereka punya pilihan, help them. Supaya mereka bisa punya equally yoked. Oke? Dan saya mau bicara ini bagi kita, orang tua, anak-anak singles. Jangan for the sake of, gue punya hubungan, yang penting gue punya pacar atau punya istri. Gue langgar firman Tuhan. No, you have to have a standard in life. Do not be unequally yoked. Amen? Kalau saya sama Early, unequally joke together, bukan yoke. Dia sudah capek menemani saya selama 30 tahun. Setiap kali saya bikin joke, dia kayak, "Ani ampun saya," kayak gitu maksudnya. Dia udah mau muntah, dia setiap kali joke, dia mau muntah, kayak gitu. Yang lagi makan, joke. Lagi ini joke. Dia bilang, "Ani boleh nggak saya mau makan, kalau saya muntah makanan saya ini." Ini namanya unequally joke namanya, maksudnya bukan yoke. Cari pasangan yang equally yoked. Amin. Telas nih saya mau pakai. Inilah closingnya. Saya pakai Ibrani, walaupun konteksnya agak beda, tapi hasilnya sama. Tiap-tiap ganjaran pada waktu berikan, tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi produce the harvest of righteousness, yang memberikan damai for those who have been trained by it. Jadi orang dilatih itu jadilah damai. Hasil daripada cook yang kupasang adalah damai. Jiwamu mendapatkan ketenangan. I will explain shalom itu maksudnya apa. It is amazing wisdom daripada Alkitab. For me, amazing wisdom dari Alkitab. Shalom itu ada 4 kata. Yang pertama adalah shin. Itu adalah yang melambangkan dalam bentuk gigi. Gigi itu adalah melambangkan binatang buas. Makanya setelah binatang buas ada tongkat. Karena tongkat gembala selain berguna untuk tarik itu, juga untuk kayak hoki es begitu, ujungnya itu dijadikan senjata untuk memukul hewan. Yang terbalik, yang tekukan itu. Jadi ketika datang gigi bahaya, ada tongkat gembala. Hebat ya firman Tuhan itu ya, shalom. Kemudian ada mem itu air yang deras. Ada namanya paku atau pegangan, stronghold. Seperti kalau kamu dalam banjir, kamu menemukan satu ranting yang kuat, kamu pegang, kamu survive. Oke? Jadi kalau kita perhatikan, shalom itu secara literal berarti begini. Ketika datang bahaya, Tuhan melindungi kamu, Tuhan menjaga kamu. Ketika datang bencana, Tuhan tempat perlindungan bagi kamu. Perasaan yang muncul, waktu kita tahu dan kita alami, dalam bahaya Tuhan melindungi, dalam bencana Tuhan menjaga, dalam bencana Tuhan menjaga, dalam bencana Tuhan melindungi, dua-dua itu, keluarlah satu perasaan. Nah, perasaan itulah yang adalah damai itu. So, damai bukan shalom, Bapak Ibu Saudara, no, itu bukan, itu salam iya, supaya kita punya damai. But the true shalom adalah waktu kita facing danger, kita percaya Tuhan ada. Waktu kita facing tragedy, Tuhanlah tempat perlindungan saya. Dan Tuhan bilang, digabungkan dua keadaan itu, keluarlah perasaan, damai, peace, rest. Itulah perasaannya. Dan Bible bilang, bukan kupasang ringan, karena jiwamu will find peace, shalom. Oke? So itulah kenapa Tuhan kasih kita cook. Karena the end of the day, you will have shalom, peace. Because Yeshua
adalah sumber kedamaian kita. Amin. So, dua hal saya mau bicara kepada kita, brother sisters. Yang pertama, waktu Tuhan bicara tentang cook, trust Jesus dan being true to Him. Because Jesus is humble and gentle, we will learn from Him. Tuhan dipermuliakan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.